Oke sobat, jadi kita kali ini melakukan penerbangan lagi ya di Gunung Makmur sobat. Kita berada di Segunung Makmur, kita lihat kanan kiri. Kita coba untuk mengeksplor lagi kayak apa sih Gunung Makmur sekarang. Oke, mundur. Oke sobat, sambil menikmati keindahan desa Gunung Makmur ini ya, saya akan bercerita sob. Sebenarnya banyak sih orang yang mencela saya karena kebiasaan saya, hobi saya yang seperti ini, suka main-main dengan, anggap saja lah ya, mainan anak kecil sobat. Tapi ya nggak apa-apa sih. Maklum saja karena di desa saya itu kayaknya orang yang bermain-main dengan mainan seperti ini tuh cuma saya sobat. Banyak sih orang-orang yang menggunakan drone, tetapi itu memang benar-benar digunakan secara profesional, seperti anak-anak di perusahaan gitu ya, menggunakan drone untuk pemetaan dan lain sebagainya. Tetapi saya menggunakan drone untuk main-main seperti ini sobat. Jadi banyak yang ngomong kalau saya ini orang yang gimana ya, nyeleneh dan aneh. Sudah tua, mainan seperti anak kecil. Sobat, perlu saya jelaskan. Jadi saya seperti ini itu karena ya menuruti hobi saya sob. Mungkin kalian banyak yang tahu ya bahwa sebuah pekerjaan itu akan bisa dinikmati dengan enjoy, dengan asyik, kalau pekerjaan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan hobi dia. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau kita punya kerjaan yang sesuai dengan hobi yang kita sukai, insya Allah sobat, kita mengerjakan apapun akan enjoy. Dari pekerjaan tersebut pun kita juga tidak menuntut apakah pekerjaan tersebut menghasilkan atau tidak. Nah, pertanyaannya, apakah saya tidak punya pekerjaan lain selain ini? Ada sobat, ada, tenang saja. Tetapi terus terang, fotografi, videografi, pembuatan video seperti ini, membuat konten seperti ini, itu adalah hobi saya memang. Selain membaca tentunya. Jadi, kalaupun ada pekerjaan lain, ya pekerjaan yang seperti ini tetap saya lakukan gitu loh. Saya berani berkorban seberapapun banyaknya demi untuk membeli alat-alat yang bisa saya gunakan untuk pekerjaan saya yang seperti ini. Dan saya, karena ini memang hobi saya, jadi saya tidak mengharapkan imbal hasil dari apa yang saya lakukan ini. Saya enjoy di dalam melakukan ini. Apakah di pekerjaan lain saya tidak enjoy? Enjoy sobat, betul. Enjoy-nya kenapa? Karena tanggung jawab. Saya punya anak istri yang setiap hari saya harus mengasih makan pada mereka. Sehingga kalau saya mengandalkan pekerjaan saya yang ini, sementara pekerjaan saya yang ini itu kalaupun ada hasilnya itu minim gitu ya, saya harus punya kerjaan lain. Saya ada ladang, saya panen di ladang saya sendiri. Setiap kali saatnya panen, saya pasti panen. Saya juga ada kerjaan lain selain di ladang dan selain ngonten begini. Itu juga saya lakukan dengan sepenuh hati. Tetapi selain konten ya, pekerjaan yang saya lakukan itu saya lalui dengan enjoy karena sebuah tanggung jawab. Saya lagi diberi tanggung jawab untuk memberikan makan anak dan istri saya. Sementara kalau untuk yang ini, itu saya lagi memberikan kepuasan kepada batin saya sendiri. Saya bisa punya pekerjaan yang sesuai dengan hobi saya, yaitu fotografi dan videografi. Itu ya sob. Jadi kalau memang ada yang ngomong bahwa saya tuh nyeleneh dan aneh, ya nggak apa-apa. Saya terima
saya nggak mungkin marah, dan saya tetap akan enjoy dengan apa yang saya lakukan. Yang penting keluarga saya bisa makan, anak saya bisa makan, bisa sekolah, bisa bermain dengan teman-temannya secara enjoy. Saya sudah cukup senang, sobat. Terus kenapa saya begitu menekuni apa yang saya lakukan ini, yakni hobi saya ngonten ya, sebagai konten kreator. Begini loh sob, saya ini kan orang Jawa. Di Jawa itu ada satu falsafah. Pria itu bisa disebut lelaki kalau dia sudah punya 5. Maksudnya begini, bahasa Jawanya, wong lanang iso disebut wong lanang yen duwe 5. Pertama wisma, kedua garwo, ketiga turonggo, keempat kukilo, dan kelima curigo, sobat. Wisma itu adalah rumah, sobat. Jadi lelaki itu belum dianggap lelaki kalau belum punya rumah. Yang kedua garwo, seorang lelaki, garwo itu adalah istri, sob. Jadi seorang lelaki itu tidak bisa dikatakan lelaki kalau dia belum punya istri. Yang ketiga adalah turonggo atau kendaraan. Seorang lelaki itu belum bisa dipanggil lelaki, belum bisa disebut lelaki kalau memang dia belum punya kendaraan. Yang keempat, sobat, kukilo. Kukilo itu sebenarnya merujuk kepada burung, tetapi sama seperti turangga. Turangga pun merujuk kepada kuda ya. Jadi kukilo itu juga merujuk kepada burung. Burung ini adalah hobi. Hobinya orang pria Jawa pada zaman dulu itu melihara burung. Jadi yang keempat itu adalah kukilo. Kukilo itu adalah hobi ya. Jadi lelaki itu belum disebut lelaki kalau dia belum punya hobi, sobat. Nah, yang kelima itu curigo. Curigo itu bukan curiga ya. Kalau curiga itu kan mencurigai seseorang. Kalau curigo di sini itu artinya adalah senjata, sob. Jadi kalau curigo dalam bahasa Jawa itu cubrio. Kalau curiga itu merujuknya kepada senjata, sebuah alat yang digunakan untuk berjaga-jaga. Kalau semisal nanti ada apa-apa, itu namanya curigo. Dan dia spesifiknya kepada senjata. Dalam arti, curigo itu juga sikap kehati-hatian, sikap waspada, dan lain sebagainya. Itu yang disebut curigo. Jadi lelaki itu belum bisa disebut lelaki kalau belum punya yang 5 yang tadi saya sebutkan itu, sobat. Kalau menurut falsafah Jawa. Nah, makanya kenapa saya menekuni dunia ini? Ya karena ini salah satu hobi saya. Bukannya saya ingin disebut lelaki dengan saya menjalankan falsafah Jawa yang keempat, yakni kukilo ini. Tetapi karena memang ini adalah sesuatu yang bisa membuat saya asyik dan juga enjoy di dalam mengerjakannya, sehingga ya saya lakukan. Walaupun banyak orang yang mencibir, walaupun banyak orang yang menghina, walaupun banyak orang yang gak setuju dengan apa yang saya lakukan, saya tetap menjalankannya, saya tetap mengerjakannya, saya tetap enjoy di dalam menjalani kehidupan saya dalam hal konten kreator seperti ini, sobat. Gitu loh. Jadi ya mungkin cuma itu, sob ya, beberapa patah kata dari saya untuk klarifikasi aja sih ya. Kenapa sih saya kok punya kebiasaan nyeleneh, bikin konten lah, nerbangin drone lah. Itu hanya karena saya menuruti hobi saya, sobat. Mungkin bagi kamu yang punya hobi, ya jalankan, kerjakan hobi kamu. Seperti yang saya tadi bilang, pekerjaan jika kamu lakukan sesuai dengan hobi kamu, insya Allah, sobat, kamu mengerjakannya pun dengan enjoy, dengan senang, dengan gembira gitu ya. Tetapi ketika pekerjaan itu kamu lakukan secara terpaksa, saya yakin, sobat, banyak orang yang mengeluh itu hanya karena dia melakukan pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa karena tanggung jawab saja. Saya pun demikian, ketika saya mengerjakan sesuatu yang tidak saya sukai, saya pasti mengeluh. Tetapi ketika saya mengerjakan sesuai dengan hobi saya, maka saya akan senang dan gembira serta ceria di dalam menjalaninya, sobat. Oke, sampai di situ saja. Sedikit kata-kata dari saya dan akhirnya, sobat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.